Sobat Forum, pro dan kontra terkait pengesahan UU Cipta Kerja masih kian tumbuh. Berbagai penolakan mulai dari media sosial hingga aksi di berbagai wilayah terus dilakukan. Undang-undang Cipta Kerja dinilai merugikan buruh, nelayan, dan juga sekelompok masyarakat, dan lebih penting melayani kepentingan korporasi. Selain materinya yang dianggap merugikan pekerja, penyusunannya pun dianggap bermasalah. Pemerintah dan DPR terus melaksanakan hingga akhirnya disahkan pada Oktober 2020. Pembahasan yang sangat disorot dalam Omnibus Law antara lain sebagai penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, hak-hak pekerja terkait dengan sistem pengupahan dan hak lainnya yang diabaikan dan cenderung menguntungkan pengusaha. Yang paling disorot adalah pasal 170 RUU Cipta Kerja, terdapat ketentuan yang melanggar atas pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut disahkan di gedung DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020. Wabah virus COVID-19 yang membuat beberapa sektor terkena dampaknya. Salah satunya adalah sektor ekonomi. PHK di mana-mana, sulitnya membuka usaha hingga pengangguran semakin meningkat. Bantuan sosial yang diharapkan masyarakat bisa membantu pada keadaan seperti ini, dan pemerintah yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk menguatkan masyarakat dengan adanya bantuan sosial, tapi malah dikorupsi oleh pejabatnya sendiri. Kabinet Indonesia Maju yang dinahkodai Presiden Joko Widodo kembali diguncang oleh kasus korupsi. Pekan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Gerindra, Edi Prabowo yang menjadi tersangka korupsi lantaran diduga menerima suap isu eksplor benih lobster. Kali ini giliran politisi PDIP sekaligus Menteri Sosial Juliardi Peter Batubara yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menggelar operasi tangkap tangan yang menjaring pejabat Kementerian Sosial. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliardi Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Lagi-lagi pejabat, orang penting yang menjadi dalang. Kali ini pada kasus mafia tanah, tidak lain dan tidak bukan. Kasus mafia tanah terjadi oleh campur tangan para pejabat. Praktisi hukum Patricia Rico Capella menyebutkan bakal mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo agar secara tegas menghentikan praktek mafia tanah guna bersikap tegas terhadap otak dari mafia tanah. Sementara data laporan yang diperoleh Panitia Kerja Pemberantas Mafia Pertanahan Komisi 2 DPR RI sejak 29 Maret hingga Desember 2021, ada 4.358 aduan dari masyarakat yang meliputi sedikitnya 100.000 lebih kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Sebelum berakhirnya tahun 2021, kita kembali kepada potret penegakan hukum di Indonesia. Dan semoga pemerintah bisa menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat untuk terus taat kepada hukum. Dan semoga penegakan hukum di Indonesia semakin adil di tahun 2022.